Tiga poin penting prioritas dana desa 2023 yang menjadi acuan perencanaan desa. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Jangan lupa di share juga ya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, para teman-teman perangkat desa, pemerintahan desa yang saya hormati. Jadi prioritas dana desa tahun 2023 diatur dalam Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 dan telah ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT, yaitu Abdul Halim Iskandar, pada hari Selasa tanggal 13 bulan 9 2022 di Jakarta. Nah, penetapan peraturan tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diatur dalam PP 8 tahun 2016. Dalam aturan tersebut, setidaknya ada 3 poin penting banget yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, dalam penetapan, publikasi dan pelaporan, dan pembinaan penggunaan dana desa khusus tahun 2023. Nah, dari ketiga poin penting tersebut, sudah barang tentu bahwa prioritas dana desa tahun 2023 diatur dan diurus oleh desa itu sendiri berdasarkan kewenangannya guna untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs desa yang meliputi yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Selanjutnya yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang terakhir adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Baik teman-teman sekalian, pertama kita akan membahas tentang poin penting pertama, yaitu mengenai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi prioritas penggunaan dana desa guna untuk memulihkan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Permendes nomor 8 tahun 2022 meliputi yang pertama, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang dikenal dengan BUMDes. Artinya, di dalam kita memulihkan ekonomi nasional, kita sangat membutuhkan BUMDes atau yang disebut dengan badan usaha milik desa. Kenapa harus BUMDes? Karena BUMDes itu adalah, kalau kita bahasakan, bahwa BUMDes itu adalah bank daripada desa. Artinya, jadi dana desa atau dana-dana yang lain mungkin saja tidak akan tetap didapatkan oleh desa setiap tahun. Tetapi yang kita inginkan adalah BUMDes itu bisa berdiri sendiri dan bisa tetap menjadi acuan atau menjadi bank untuk desa yang bisa membiayai desa untuk ke depan. Selanjutnya yang kedua adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan desa wisata. Nah, yang ketiga ini dikelola oleh BUMDes. Kenapa? Karena dengan adanya BUMDes, maka kegiatan di desa atau seluruh apa-apa ekonomi yang ada di desa itu diatur baik oleh BUMDes. Jadi Kementerian Desa sangat-sangat menginginkan BUMDes itu
atau BUMDes yang ada di desa itu bisa memegang teguh apa yang diamanatkan oleh desa itu sendiri, sehingga BUMDes itu akan mengatur perjalanan ekonomi yang ada di desa. Kita lanjut kepada prioritas yang kedua, yaitu program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Artinya, meskipun dana desa yang seyogianya diberikan untuk diatur dan diurus oleh rumah tangga desa itu sendiri, namun pada kenyataannya hal itu belumlah 100% bisa dilepaskan. Kenapa? Karena hal ini dimaksudkan agar program desa itu sejalan dengan arah kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, Kementerian Desa (PDTT) sebagai kementerian yang memiliki kewenangan dalam mengatur prioritas penggunaan dana desa agar tidak salah sasaran. Adapun penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B meliputi: pertama, perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan melalui indeks desa membangun. Selanjutnya, ketahanan pangan nabati dan hewani. Selanjutnya, pencegahan dan penurunan stunting. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Kemudian, peningkatan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam membangun dan memperdayakan masyarakat desa. Selanjutnya, memperluas akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, dana operasional pemerintahan desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. Dan yang terakhir adalah bantuan langsung tunai dana desa. Prioritas yang ketiga dari dana desa tahun 2023, yaitu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Kita tahu bahwa tidak semua wilayah Indonesia itu aman dari bencana. Terbukti dari beberapa berita yang kita sering dengar, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tertimpa kebanjiran, tanah longsor, bahkan gempa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bila sampai terjadi, maka dana desa bisa digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana sesuai kewenangan desa yang meliputi: 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam, dan yang kedua adalah mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 3 poin penting prioritas dana desa tahun 2023 yang bisa kita jadikan acuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan sesuai apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022. Semoga kita dapat pahami dan semoga pekerjaan kita sebagai perangkat desa, sebagai lembaga desa tetap amanah dalam menjaga amanah masyarakat di desa. Terima kasih dan selamat beristirahat.